siang Pak Ismar. Sudah lama menunggu? Lumayan lama. Oke. Baik Pak Ismar, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kecapean Pak? Lumayan lelah mengajar. Sudah mengajar hari ini? Ya, masih ada jam habis. Volumenya bisa dikuatkan sedikit Pak ya, soalnya kameranya agak jauh. Pak Ismar, kita beberapa hari yang lalu sudah sempat ada pertemuan, ada yang ingin Pak Ismar sampaikan mungkin, dan baru hari ini ya terrealisasi. Nah Pak Ismar, kira-kira hari ini apa rencana pertemuan hari ini? Kita akan membahas kira-kira tentang apa ya Pak? Terima kasih atas kesempatan Ibu. Dari beberapa minggu yang sudah saya jalani dalam proses pembelajaran, ada kendala yang saya hadapi. Oh, ada kendala ya Pak. Dalam proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran akuntansi, saya memperhatikan anak-anak menjadi kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Kurang tertarik dalam proses sehingga pembelajaran terasa tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depan? Oke, baik Pak Ismar. Sebelum kita lanjut di sini, saya ingin menanyakan kira-kira menurut pendapat Pak Ismar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Ismar di sini seperti apa? Untuk pertemuan sebelumnya, tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa yaitu tentang entry journal. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan di pertemuan selanjutnya yaitu siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan buku besar. Nah, setelah dari itu juga saya mengharapkan siswa mampu untuk memproses buku besar sehingga menghasilkan neraca saldo. Oke, dan memproses, saya izin mengetik ya Pak Ya, untuk jawabannya. Ibu. Dan memproses neraca saldo. Nah Pak Ismar, jadi di sini fokusnya Pak Ismar akan membahas tentang tujuan pembelajaran yaitu mengetahui tentang buku besar dan memproses neraca saldo. Ini materi baru ya Pak untuk kelas pertemuan. Oke, dan tujuan rencananya Pak Ismar ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dikarenakan faktor-faktor yang sudah Pak Ismar sampaikan tadi. Dan di sini kira-kira Pak Ismar, kesempatan apa yang Pak Ismar miliki sekarang? Kesempatan atau peluang yang saya miliki di pertemuan berikutnya adalah bahwa di pertemuan sebelumnya mengenai materi entry journal, siswa sudah mengerti. Saya merasa mereka sudah sebagian paham tentang materi entry journal yang sudah saya lakukan. Dan ini merupakan materi prasyarat sebelum beralih ke materi buku besar. Berdasarkan analisis yang sudah saya buat, kira-kira sudah tercapai tujuan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Jadi ini merupakan kekuatan untuk saya menuju ke materi yang selanjutnya. Oke, itu yang menjadi kesempatan peluang Pak Ismar sehingga memilih tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini. Dan kira-kira Pak Ismar, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Ismar sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran selanjutnya, iya, Ibu? Iya. Ya. Kira-kira menurut Pak Ismar? Kalau dari hasil pengamatan, kira-kira ada di posisi 7. Oke, ada di posisi 7 ya Pak. Posisi 7. Nah, karena di sini skalanya 1 sampai 10, karena Pak Ismar memilih di sini skalanya 7, berarti menurut saya masih ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Ismar mencapai tujuan tersebut. Kira-kira Pak Ismar selama pembelajaran ini, apa yang menjadi hambatan Pak Ismar dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kalau saya merefleksi diri saya sendiri tentang proses pembelajaran yang sudah terjadi, saya mengamati siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oke, siswa kurang aktif. Saya menyadari bahwa pembelajaran saya masih kurang menyenangkan, mungkin karena ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti pembelajaran terjadi pada jam-jam kritis, seperti yang sudah jam-jam akhir, sehingga mempengaruhi minat belajar siswa itu kurang. Oke, memang paling banyak ya Pak. Apalagi yang saya tahu Pak Ismar ini mata pelajaran produktif ya, kejuruan. Jadi memang kalau di jam-jam kritis, jam akhir
memang itu perlu model pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan, sehingga mungkin pola pembelajaran yang seperti Pak Ismar sampaikan tadi ya Pak. Jadi di sini karena Pak Ismar sudah mengatakan bahwa ada hambatan gangguan yang dialami, dan kira-kira menurut Pak Ismar adakah solusi untuk menjawab gangguan dan hambatan yang sudah terjadi menurut Pak Ismar? Kalau dari pendapat saya, solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hambatan yang saya lakukan tadi, itu saya perlu merefleksi lagi model pembelajaran yang saya gunakan. Oke, refleksi model pembelajaran. Kira-kira perlu lagi ice breaking agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kuis ataupun asesmen yang bisa dilakukan lebih menyenangkan agar bisa membantu siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Nah, Pak Ismar, memang sekarang dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid, kita harus sebagai guru mungkin harus pintar-pintarnya, harus memaksimalkan waktu, kemudian menggunakan model pembelajaran yang kreatif, menyenangkan. Seperti Pak Ismar sampaikan, memang hal itu memang harus kita lakukan dalam pembelajaran sekarang, yaitu pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, Pak Ismar, dari solusi yang Pak Ismar sampaikan tadi, kira-kira apa strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strategi yang akan Pak Ismar lakukan. Kira-kira strategi yang perlu saya lakukan sebelum mengajar, saya akan mempersiapkan pembelajaran secara matang. Oke. Khusus lagi dalam menyiapkan model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Saya juga akan menyediakan berbagai kuis dan juga asesmen yang live yang menarik sehingga siswa bisa belajar dengan efektif dan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke, mungkin di situ gaya belajar yang akan mereka persiapkan ya Pak. Oke. Dan setelah Pak Ismar menyampaikan tujuan pembelajaran tadi dan harapan yang akan Pak Ismar capai, menurut Pak Ismar dari skala 1 sampai 10 dengan sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan akan ada di skala berapa? Ya. Karena dalam situasi yang menyenangkan, otomatis siswa akan lebih terpacu lagi dalam proses pembelajaran. Saya memberi skor kira-kira 10. Karena saya sangat yakin jika anak-anak menyenangkan dalam proses pembelajaran, mereka akan memberikan nilai yang sangat tinggi. Jadi saya sangat yakin. Oke. Terima kasih untuk keyakinan Pak Ismar bahwa kita pasti percaya bahwa jika kita seluruh standing istirahat sebentar, kita ke lapangan menyaksikan teman-teman untuk kapil PBB. Ya, jika kita menyiapkan pembelajaran sesuai dengan strategi yang ada, kesiapan belajar kita, saya rasa memang mereka pasti akan mencapai skala yang Pak Ismar harapkan di sini. Dan adakah prioritas yang ingin Bapak Ismar kembangkan di sini? Prioritas yang ingin saya kembangkan yaitu sama seperti tadi, pembelajaran yang menyenangkan, dan juga model pembelajaran yang bisa memacu siswa agar belajar aktif. Oke, model pembelajaran untuk siswa belajar aktif. Belajar aktif. Nah, Pak Ismar, sekarang saya telah mendengar fokus pengembangan dari Pak Ismar, berarti saat observasi nanti Pak Ismar akan melaksanakan pembelajaran di kelas, dan saya akan melaksanakan observasi nanti untuk Pak Ismar, akan fokus mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menggali kreativitas yang ada agar siswa merasa aktif dalam pembelajaran kelas. Nah, kira-kira kapan Pak Ismar akan mulai menjalankan rencana aksi nyata tersebut? Karena materi sebelumnya sudah selesai, jadi rencananya di minggu depan di pertemuan pertama hari Senin, Ibu Novin tanggal 30. Oke, jadi kita sepakati observasi akan dilaksanakan tanggal 30 September ya Pak? Ya. Oke. Tanggal 30 September 2024 hari Senin. Dan Pak Ismar di sini kira-kira apa komitmen Pak Ismar terhadap rencana aksi nyata tersebut? Komitmen dari hasil rencana yang akan saya lakukan nantinya, saya berharap saya dapat
menerapkannya secara berkelanjutan. Oke. Jadi tidak hanya putus pada saat ini, saya berharap saya juga dapat menerapkan secara terus menerus atau berkelanjutan agar proses pembelajarannya bisa menyenangkan. Ya, berkelanjutan, dan mungkin hal-hal yang sudah Pak Ismar dapat ini bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekannya. Ya, bisa menjadi pembelajaran kembali untuk bisa mengembangkan orang lain. Nah, Pak Ismar, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ismar menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen tentunya di sekolah sini yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah. Oke. Kami selalu melakukan komunikasi dengan Ibu, terutama karena sebagai pimpinan, dan juga melakukan yang namanya Manajemen sekolah, melakukan supervisi. Supervisi. Dan itu juga ada wakil-wakil kepala sekolah, Oke, wakil. rekan-rekan guru sejawat, dan juga termasuk calon guru penggerak. Ada Oke. Ibu Novi di sini. Terima kasih, Pak motivator, yang nantinya akan juga menjadi tempat bertanya. Oke, ya Pak, jika pun ada hal-hal yang ingin Bapak sharingkan, tanyakan, jangan sungkan-sungkan Pak untuk bisa bertanya. Dan ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Ya, saya berharap dari tindak lanjut ini ada refleksi yang bisa dilakukan ke depan. Jadi habis saya melakukan pembelajaran di kelas, saya berharap ada refleksi dari NCOP selanjutnya. Oke. Untuk lebih untuk mengembangkan lagi ke depan di Siap. pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya Pak Ismar. Terima kasih Pak Ismar Ya, sudah sama-sama. bisa meluangkan waktu juga, bisa bersama-sama juga di sini kita sama-sama saling belajar, saling bersama-sama mengembangkan orang lain, dan kira-kira harapan saya juga kira-kira Pak Ismar juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ke depannya. Amin, agar Ibu. supaya kita sama-sama bergerak dan menggerakkan orang lain. Terima kasih Pak Ismar. Ya, selamat siang. Siang.